Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik ya. Nah, anak-anak, pada tahun pelajaran baru ini, tahun 2020-2021, kita akan memulai kebaktian. Yuk, kita akan mengikuti kebaktian ini dengan baik. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Allah menciptakan dunia untuk kemuliaannya. Kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Shalom anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Bapak percaya meskipun hari ini kita sedang ada di rumah, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan dan kita juga bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema yaitu kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Sebelum lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Ketika kami sedang belajar di rumah, Tuhan memberikan kami kesempatan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui momen ibadah kami hari ini, meskipun tidak seperti biasanya, Tuhan tetap bisa menyapa kami dan kami boleh semakin mengenal Tuhan semenjak kami masih kecil. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami supaya ketika kami belajar di rumah, kami boleh bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang ada. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya kepada kalian, kira-kira kalian bisa nggak membedakan antara kita manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya? Misalnya seperti tumbuhan atau hewan. Kira-kira apa bedanya antara manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain itu? Coba kalian pikirkan. Nah, tentu ada bedanya bukan? Kita sebagai manusia, kita memiliki bagian-bagian yang sangat unik, hanya dimiliki oleh kita sendiri sebagai seorang manusia. Misalnya, hewan itu tidak bisa berpikir. Mereka melakukan sesuatu hanya berdasarkan insting. Ketika mereka sedang lapar, ya mereka mengikuti rasa laparnya dan mereka makan. Nah, mereka tidak bisa milih, wah hari ini saya mau makan apa? Hari ini saya mau makan nasi goreng, hari ini saya mau makan mie, saya mau makan capcay atau yang lain-lainnya. Enggak, hewan tidak bisa melakukan itu. Apa yang ada di depan mata mereka ketika mereka lapar, itulah yang akan mereka makan. Kemudian misalnya, kita tidak sama seperti tumbuhan. Tumbuhan itu ketika dia makan, kita tahu apa yang mereka lakukan yaitu berfotosintesis. Menggunakan bagian dari tubuh mereka yaitu daun untuk bisa menyerap matahari dan kemudian menjadi makanan mereka. Nah, coba kalian bayangkan, kalau kita sebagai manusia kita hanya makan melalui sinar matahari, bisakah kita hidup? Tentu tidak bisa.
Kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang lebih, karbohidrat, vitamin, protein, dan yang lain-lain. Nah, dari situ saja kita sudah bisa melihat anak-anak bahwa manusia itu sangat-sangat berbeda daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata Tuhan memang menciptakan kita demikian. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, di sana kita bisa melihat perbedaan yang lain antara manusia dengan tumbuhan dan hewan. Bapak bacakan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, coba kalian bayangkan, apa sih yang membuat kita menjadi seorang manusia yang berharga? Apakah karena kekayaan kita, kepintaran kita, atau ketampanan dan kecantikan kita? Ternyata firman Tuhan mengajar kita bahwa kita adalah pribadi yang berharga karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa sih segambar dengan serupa? Nah, Bapak teringat akan lukisan. Sebuah lukisan, semakin dia serupa dengan objek sesungguhnya, dia akan menjadi sebuah lukisan yang berharga. Misalnya, lukisan itu adalah lukisan pemandangan yang indah. Ketika lukisan itu benar-benar mirip, serupa dengan pemandangan yang aslinya, lukisan itu akan menjadi sebuah lukisan yang sangat-sangat berharga. Nah, demikian juga dengan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dengan ciptaan yang lain, karena kita satu-satunya ciptaan yang diciptakan Tuhan segambar, serupa dengan Tuhan, mirip dengan Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang berharga. Oleh sebab itu, kita harus menghargai diri kita sebagaimana Tuhan menghargai diri kita. Kita tidak boleh memandang diri kita rendah, memandang diri kita tidak mampu, memandang diri kita lemah, dan bahkan kita tidak boleh melakukan satu hal-hal yang buruk terhadap diri kita. Misalnya, kita menyakiti diri dan seterusnya. Nah, Tuhan mengasihi kita dengan begitu rupa. Sampai-sampai dia menciptakan kita mirip dengan dia. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita dengan baik. Kita harus melihat diri kita sebagai pribadi yang mampu. Pribadi yang bisa. Bahkan pribadi yang bisa melakukan suatu hal yang baik bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Nah, hari ini kita sudah memasuki sekolah di semester yang baru ini. Namun ada perbedaan karena kita tidak bisa sekolah di ruang sekolah kita, di ruang kelas kita. Saat ini kita sedang belajar di rumah kita masing-masing. Nah, apa yang Tuhan inginkan bagi kita ketika kita sedang belajar di rumah? Tentu adalah hal-hal yang baik. Tuhan tidak ingin kita bermalas-malasan. Masa anak yang segambar serupa dengan Tuhan adalah malas? Tentu tidak. Tuhan ingin kita meneladani Dia. Tuhan adalah Allah yang senantiasa bekerja. Dia 24 jam menjaga kita. Allah itu adalah Allah yang rajin. Oleh sebab itu Tuhan juga ingin kita rajin. Kita mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kita mengikuti kelas kita dengan disiplin. Selain daripada itu, kita juga harus ingat, Tuhan juga ingin kita berlaku jujur ketika kita sedang belajar. Nah, Bapak Ibu mungkin tidak bisa melihat kamu ketika kamu di rumah. Tapi Tuhan bisa melihat kamu. Oleh sebab itu, kamu harus mengerjakan tugasmu dengan jujur. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Ketika kamu misalnya mencontek, atau kamu tidak mengerjakan sebagaimana mestinya, itu artinya apa? Kamu tidak menghargai kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nah, Tuhan sudah menciptakan kita sedemikian rupa. Menjadi pribadi yang berharga. Nah, oleh sebab itu kita juga harus memperlakukan diri kita sebagai pribadi yang berharga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami adalah ciptaan-ciptaan Tuhan yang berharga.
harga. Nah, oleh sebab itu kami juga harus menghargai diri kami. Kami harus melakukan suatu hal yang baik bagi diri kami, dan terutama juga kami harus meneladani Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kami lakukan, kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami ketika kami sedang belajar di rumah. Dan berkati juga guru-guru yang sedang mengajar kami, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.